Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sofia Fitriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 IAIN Loksmawe dengan nomor peserta 3218720000558. Hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 4, pembelajaran 1, tema Mari Mengkaji dan Mengaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, pembelajaran 3, menulis Quran Surat Al-Hujurat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ayo, masuk dulu. Sadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan ma'muran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk nasionalisme kita ya. Lagu apa sekarang? Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, sekarang kita akan membacakan surat-surat pendek. Minggu ini bagian kita membacakan surat Al-Lahab. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada
Surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 ya, mempersiapkan untuk pelajaran sekarang ya. Nah, apakah tadi pagi sudah makan? Sudah. Sudah makan? Siapa yang belum makan? Sudah makan semua? Sudah makan semua. Sarapan itu penting ya. Jadi untuk kita mempersiapkan kondisi badan pada saat kita belajar. Kalau perut kita belum terisi, pikiran kita akan ngantuknya, badan terasa ngantuk, terus tidak ada semangat untuk belajar. Jadi diusahakan setiap pagi sebelum datang ke sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Coba Ibu mau tanya, masih ingat tidak? Pokok Quran surat Al-Hujurat salah satunya apa? Kita harus saling mengenal satu sama lain. Apa Bapak? Kita harus saling mengenal satu sama lain. Nah, betul. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Ada lagi apa salah satunya? Menjadikan apa? Jangan menjadikan Permusuhan. Nah, jangan menjadikan perbedaan menjadi suatu permusuhan. Akan tetapi perbedaan itu harus menjadikan kita perekatnya agar saling mengenal satu sama lain. Nah, sekarang coba kalian ke ataskan alat tulis dan bukunya. Sudah semua? Sudah. Yuk, duduk kembali yang rapi. Nah, hari ini kita akan belajar menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Nah, bagi kemarin yang belum bisa membaca Al-Quran, nanti menulisnya kalian akan menyambungkan titik-titik menjadi suatu kalimat. Nah, bagi yang sudah lancar membaca, nanti kalian menulis surat Al-Hujurat lengkap ya. Oke, siap semua belajar hari ini? Siap. Nah, anak-anak, kita akan belajar hari ini dengan melihat video pembelajaran di depan. Coba perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarmu hari ini? Nah, kembali lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Hari ini kita akan belajar materi tentang menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. KKPP-nya mampu menunjukkan kemampuannya menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Coba perhatikan gambar berikut. Apakah kalian pernah belajar menulis Al-Quran? Coba, apakah kalian pernah belajar menulis Al-Quran? Pernah. Di mana? Di pondok. Terus di mana? Di pesantren. Nah, iya, pinter. Apa pendapatmu setelah melihat tulisan Al-Quran yang rapi dan indah itu? Nih, bagaimana pendapat kalian melihat tulisan Quran surat Al-Hujurat yang indah di depan? Bagaimana pendapatnya?
sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis Quran Surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Coba lanjut perhatikan ya. Dan apa yang akan kalian lakukan supaya bisa menulis seperti itu? Nah, untuk selanjutnya, Ibu minta kepada Ananda sekalian untuk memperhatikan beberapa contoh tulisan Al-Quran berikut ya. Coba, bagus tidak? Bagus. Bagus. Yang ini? Bagus. Yang ini? Bagus. Nah, lihat lagi. Nah, setelah sudah kalian melihat beberapa contoh tulisan Al-Quran, jadi belajar Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tetapi juga belajar cara menulisnya dengan benar sesuai dengan kaidah. Menulis ayat Al-Quran memang kelihatannya sulit, akan tetapi mudah jika kita lakukan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Menulis ayat Al-Quran itu dimulai dari kanan ke kiri. Huruf demi huruf harus diperhatikan. Ada huruf yang ditulis di atas garis, di tengah garis, dan ada juga yang menggantung. Semua itu ada aturannya dan kita harus mengikutinya. Tulisan Al-Quran harus lestari karena dengan tulisan tersebut umat Islam senantiasa membacanya. Untuk memudahkan kalian dalam belajar menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, di sini Ibu akan menjelaskan tentang huruf apa saja yang ditulis di atas garis, huruf yang ditulis menggantung, dan huruf yang ditulis di bawah garis. Nah, untuk yang pertama, coba kalian perhatikan ke depan, huruf yang ditulis di atas garis, contohnya seperti huruf Sa, huruf Mim, Kaf, Qaf, Dal, Ha, Nun, Lam, Alif, dan Ya. Untuk huruf yang ditulis menggantung seperti huruf Waw, Ya, Nun, Mim, Sin, dan Ha. Nah, sedangkan untuk huruf yang ditulis di bawah garis, contohnya seperti huruf Ro, Ya, seperti itu. Sekarang perhatikan ke depan. Di sini ada contoh huruf yang dapat disambung. Kalian bisa melihat bagaimana huruf Ya, Qaf, Fa, Ja, Kaf ditulis sambung pada awal kalimat, tengah kalimat, dan akhir kalimat. Nah, itu tadi adalah tata cara menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang kalian bisa mengerjakan secara mandiri latihan menulis Quran Surat Al-Hujurat. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana setelah melihat video tadi? Apakah ada yang masih bertanya? Jelas? Nah, jadi tadi menulis huruf Al-Quran itu ada yang menggantung, ada yang di bawah garis, dan ada yang di atas garisnya. Sekarang coba Ibu mau kasih lembar LKPD. Kalian bisa mempraktekkan cara menulis seperti dalam video tadi. Nah, untuk yang belum lancar membaca Al-Quran, ya Ibu kasih. Nah, kalian menyambungkan garis-garis yang putus-putus ini ya, disambung ya sampai selesai. Coba bagikan ke belakang. Nah, sedangkan untuk yang sudah lancar membaca, tulis ya belakang. Menulis huruf Quran, menulis Quran Surat Al-Hujurat lengkap ya. Coba dikerjakan. Coba jangan lupa di atas ada nama sama kelas. Jangan lupa diisi dulu. Sebelum mengerjakan
isi dulu nama sama kelasnya biar nanti tugasnya tidak ketukar ya. Ya, coba kerjakan. Lihat contohnya ya, mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis, dan mana yang sejajar dengan garis. Nah, ini disambung Jen, sok Jenny ditebalkan, ya nana dia ditebalkan.
Wapa, Lutfi, Ose. Nah, tulisannya sudah rapih dan bagus. Bagi yang lain belajar dirapihkan lagi ya. Kemudian untuk yang menyambungkan ini garis-garis ada Ibdil, Pebi, Asep dan Jenny. Nah, kalian sudah bisa. Jadi kalian sudah tahu ya mana yang di atas garis, mana yang di bawah garis ya. Cara menulisnya seperti itu. Nah, ke depan untuk kedepannya lagi lebih ditingkatkan kembali. Nah, sekarang tugas kelompoknya adalah menemukan tulisan bersambung dan tulisan tunggal dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi silahkan kalian membuat kelompok seperti di minggu kemarin. Campur ya antara yang bisa menulis dengan yang belum bisa. Dicampur seperti minggu kemarin. Kalian buat 2 kolom. Kolom 1 untuk tunggal, yang kedua untuk tulisan bersambung. Jadi kalian masukin mana huruf tunggal dan mana huruf yang bersambung. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Ada yang tidak mengerti? Kelompok 3. Ada yang tidak mengerti? Mengerti semua? Mengerti, oke, bagus. Silakan kerjakan. Ya, di belakang LKPD-nya dikerjakannya. Ada yang bertugas menulis, ada yang bertugas mencari. Coba, cari. Lihat di sini mana yang bersambung. Tulis di kolom yang bersambung di sini.
Bawah jadi jaal. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Baik, Ibu mau tanya, siapa yang bersedia pertama mempresentasikan ke depan? Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Innas. Terus, Inna. terus, Da. terus, Waung. Sa. terus, Wau. terus, Ba. terus, Wau. ya, Ro. ya, Alif. ya, Nun. ya, Alif. ya, Alif. ya, ya. Kemudian yang bersambung, coba. Ja'ayuha. Khalaqnakum Ya, min ya, karin. ya, Ja'alnakum ya, qabaila ya, lita'arafu. ya. Akramakum indallahi Ya. Ya, yang keras suaranya. alimun Alimun, ya. khabir. Khabirun. Bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Sudah betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sudah selesai semua ya. Kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing. Nah, dari ketiga kelompok ini rata-rata kalian sudah bisa membedakan mana huruf tunggal dan mana huruf bersambung. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian ya. Kalian semua hebat. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk asal. Silakan.
ada tata caranya. Ya tadi kalian sudah melihat di dalam video ya cara penulisannya. Kemudian yang ketiga apa? Pose. Menulis Al-Quran itu harus sabar dan teliti. Dalam menulis Al-Quran itu harus sabar dan teliti. Ada yang tahu kenapa kita harus sabar dan teliti? Supaya benar membaca. Supaya benar harokatnya, tidak ada yang terlewat. Kemudian menulis Al-Quran itu kan beda ya dengan huruf Latin, ada tasydidnya, terus ada titiknya, antara ba dan ya beda. Jadi harus teliti, jangan sampai kita harusnya menulis ya kan tetapi ditulis ba karena titiknya kurang satu. Kenapa kalau nanti kurang satu? Dampaknya kepada arti, nanti artinya jadi berbeda ya. Jadi menulis Al-Quran itu membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Nah, hebat anak-anak ibu semua. Untuk pelajaran selanjutnya, nah setelah kalian belajar menulis Quran surat Al-Hujurat, minggu depan kita akan menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi di rumah kalian coba latihan membaca lagi berulang-ulang Quran surat Al-Hujurat ayat 13-nya ya. Ya? Siap? Siap. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita membacakan sholawat terlebih dahulu. Minggu ini kita akan membacakan sholawat Allahumma kafi. Siap. Mari sama-sama. Allahumma kafi, Rabbuna kafi, wasadana kafi, wajadana kafi, likulil kafi, kafana kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Nah, anak-anak, ibu ucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Nah, di akhir kata ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.